Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib EDC TV. Bersama saya Dr. Martasari Rosalina, spesialis mata. Kali ini kita akan membahas tentang argon laser. Apa sih argon laser itu? Yang pertama, argon laser itu adalah semacam cahaya, tapi cahayanya dengan panjang gelombang tertentu. Jadi Sohib EDC kan tahu bahwa dari cahaya yang kita lihat, dari cahaya matahari itu ada berbagai macam panjang gelombang. Nah, argon laser ini kita memakai panjang gelombang 514 atau 532 nanometer. Fungsinya argon laser itu dengan panjang gelombang tertentu, dia akan memfotokoagulasi atau mendestruksi saraf mata di bagian retina pada lapisan tertentu. Sekarang apa sih gunanya argon laser itu? Argon laser itu ada banyak macamnya, ada banyak fungsinya. Jadi bisa untuk pasien dengan diabetes mellitus. Jadi pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau yang sudah bertahun-tahun memiliki kencing manis atau diabetes mellitus, pasien akan mengalami yang namanya diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati itu sendiri dibagi dua menjadi non-proliferatif diabetik retinopati, kemudian proliferatif diabetik retinopati. Sedangkan non-proliferatif diabetik retinopati itu sendiri dibagi tiga, yaitu mild atau ringan, kemudian moderate, dan severe. Nah, pada kasus diabetik retinopati yang moderate, severe, dan PDR atau proliferatif itu adalah indikasi untuk terjadinya laser argon. Tujuannya apa? Agar kerusakan pada saraf mata tidak semakin menjadi-jadi. Jadi gini, Sohib ya, saraf mata itu atau retina, dia itu adalah organ yang setia kawan. Jadi kalau seandainya ada daerah di bagian saraf mata itu rusak, maka daerah yang sehat akan diajak ikut rusak juga. Nah, argon laser fungsinya adalah agar saraf mata yang rusak itu bila disinar oleh argon itu dia akan mati. Kenapa dia mati? Agar dia tidak mengajak saraf mata yang sehat untuk ikut sakit. Jadi hanya terlokalisir kerusakannya di daerah tersebut. Kemudian indikasi selanjutnya adalah oklusi retina. Oklusi retina itu sama seperti stroke. Stroke pada pembuluh darah saraf mata. Nah, stroke itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada makula. Makula adalah pusat penglihatan. Itu ada salah kedua dari indikasi argon laser. Yang ketiga adalah ablasio retina. Jadi mencegah terjadinya ablasio atau saraf mata lepas. Saraf mata lepas ini sebenarnya penyebabnya paling banyak tidak diketahui, tetapi pada pasien dengan minus di atas 6 itu memiliki risiko tinggi untuk terjadinya retinal detachment. Apa sih ciri-cirinya terjadinya retinal detachment ini? Yang pertama, pasien melihat hitam-hitam. Jadi hitam-hitam melayang seperti semut, seperti rambut. Jadi kalau pasien melihat langit, dia melirik kanan, melirik kiri, dia akan ikut hitam-hitamnya itu adalah floaters. Floaters yang semakin banyak adalah tanda awal terjadinya retinal detachment atau ablasio retina atau saraf mata lepas. Dan saraf mata lepas ini akan mengancam penglihatan Sohib EDC. Nah, indikasi yang keempat adalah mata tinggal satu. Jadi ada beberapa pasien yang dia matanya hanya satu. Jadi satu dengan penglihatan, kemudian satu sudah rusak. Pada pasien yang mengalami kerusakan pada satu mata alias buta ya, atau tidak berfungsi, maka mata satunya wajib kita lakukan argon laser fotokoagulasi, terutama pada pasien dengan riwayat saraf mata lepas yang tadi itu, atau riwayat diabetes mellitus atau diabetik retinopati. Jadi diabetik retinopati atau saraf mata lepas yang tidak diobati atau telat penanganannya akan membuat fungsi mata akan hilang. Nah, pada pasien pada fungsi matanya tinggal satu, maka itu adalah wajib dilakukan argon laser. Kadang ada pasien takut ya, atau tanya, argon laser itu operasi atau enggak sih dok? Bukan, argon laser bukanlah operasi. Jadi alat ini
Ini alatnya adalah seperti ini. Jadi dia hanya disinar. Dia hanya pakai sinar aja. Jadi kalau sakit, tidak terlalu sakit. Fungsinya adalah untuk melindungi saraf mata. Oke, argon laser fotokoagulasi dia merupakan sebuah proses di mana pada proses itu sendiri kita membutuhkan beberapa kali tembakan. Pada diabetik retinopati kita membutuhkan tembakan 1000 sampai 1500 tembakan satu matanya. Sehingga untuk mencapai angka itu kita membutuhkan sesi kunjungan 2 sampai 3 kali. Pada kasus yang lain, misal retinanya sobek atau retinanya yang ada indikasi penipisan, maka jumlah lasernya tidak sebanyak itu. Dengan datang 1-2 kali kunjungan, argon laser itu sudah bisa selesai. Tetapi untuk mengevaluasi apakah pasien tersebut membutuhkan tambahan laser argon, itu dia harus melakukan evaluasi tiap 6 bulan sekali. Jadi meskipun sudah di argon harus tetap kontrol 6 bulan sekali atau paling lama 1 tahun sekali. Jadi sobat, janganlah menyerah, jangan takut untuk berobat pada kasus diabetik retinopati atau retina yang lepas. Bagi sohib EDC TV yang memiliki kencing manis atau diabetes mellitus, sebaiknya kontrol ke dokter mata. Kenapa? Karena untuk mengetahui terjadinya diabetik retinopati. Jadi pada pasien diabetes mellitus atau hipertensi, sebaiknya selain tiap bulan kontrol kepada dokter penyakit dalam, tetap harus 6 bulan sekali kontrol ke dokter spesialis mata. Karena hanya dokter mata yang bisa memeriksa atau mengetahui adanya diabetik retinopati atau hipertensi retinopati pada mata sohib EDC. Kemudian pada sohib EDC yang memiliki minus tinggi, jangan lupa cek ke dokter mata di EDC Group. Kita ada banyak cabang, jadi bisa mendatangi di cabang kita yang dekat rumah. Bilang sama dokternya bahwa saya minus dan saya ingin memeriksa saraf mata saya, apakah ada penipisan atau tidak. Bila dari hasil pemeriksaan didapatkan penipisan pada saraf matanya, maka akan kita lakukan laser argon fotokoagulasi untuk melindungi saraf mata dan untuk menjaga penglihatan sohib EDC agar selamanya bisa melihat. Saya mau sharing tentang beberapa pasien saya, dia datang dengan penglihatan 1/60. 1/60 itu hitung jari, jadi pasien hanya melihat jarak 1 meter kanan kiri. Terjadi vitreous bleeding, jadi pendarahan pada retina karena diabetik retinopati yang severe atau yang parah. Akhirnya kita evaluasi, kita obati, dan pasiennya mau menuruti anjuran-anjuran dari makanan. Alhamdulillah setelah 3 bulan penglihatannya membaik. Kemudian begitu pendarahannya reda, kita lakukan laser argon fotokoagulasi. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun pasiennya sekarang penglihatannya 6/12. Memang tidak maksimal, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk pasien melakukan kegiatannya sehari-hari. Itu ada satu pasien bapak-bapak, saya masih ingat, ada banyak sih sebenarnya kasus seperti itu. Kemudian saya ingat ada pasien anak-anak trauma, dia saraf matanya lepas sebagian karena saya agak lupa, dia dipukul oleh temannya saat di sekolah. Akhirnya terdapat pendarahan pada makula atau pusat penglihatannya dan saraf matanya sebagian lepas. Hal yang saya lakukan adalah memberikan obat anti pendarahan, kemudian kita lakukan laser argon fotokoagulasi pada saraf mata yang belum lepas. Alhamdulillah setelah 2 minggu dengan mengurangi aktivitasnya, saraf mata yang lepas itu dia nempel kembali. Mungkin karena anak-anak jadi tubuhnya masih bagus, jadi dia nempel kembali. Pada saat dia kontrol nempel kembali, kita lakukan laser dan alhamdulillah sampai sekarang penglihatannya bagus dan tidak perlu operasi yang lebih kompleks lagi itu. Jadi bagi sohib EDC, jangan putus asa, jangan takut, jangan malu untuk periksa ke kita dokter spesialis mata di EDC Group, karena di sini kita di EDC sudah ditangani oleh dokter mata yang ahli di bidangnya masing-masing.
Demikianlah penjelasan saya tentang pentingnya foto argon laser fotokoagulasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita EDC TV agar Sohib EDC tidak ketinggalan info kesehatan menarik lainnya dan tetap up to date dalam hal kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata dan jangan lupa periksa mata sesegera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.